Kita sampai di ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab wal musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Kalau benar-benar berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah, ya, itu yang ada cuma bisa subhanallah, subhanallah, begitu toh. Ya. Kecuali kalau orang-orang yang memang sudah tidak ada ya tidak kepingin mengagumi itu, sudah terbunuh oleh ya kecintaan terhadap dunia sehingga menjadikan mereka tidak mau memahami, pokoknya duit gitu guys. Jadi kalau sudah kayak gitu ya repot memang. Sudah tidak ada lagi kehendak untuk bagaimana kebesaran Allah, bagaimana ada satu fenomena yang harusnya membuat kita itu ya Allah subhanallah ini dalam penciptaan langit, dan kita belum sampai kepada langit yang sebegitu unlimited luasnya. Kita baru pada hal-hal yang ada di sekitar kita saja. Itu banyak fenomena yang unexplained, jadi yang tidak terjelaskan. Yang tidak terjelaskan. Ada satu ikan di mana di Afrika sana itu, yang dia itu ikan itu bisa hidup bertahun-tahun tidak di air. Jadi karena saking panasnya kemarau itu, dia itu bisa hidup di padang yang sangat tandus, yang sangat gersang, gitu. Dan dia sampai saking gersangnya itu ya kering, nggak ada air apapun. Tapi ternyata dia ya bisa hidup sampai menunggu datangnya ini lagi, sampai menunggu datangnya hujan lagi. Nanti kalau sudah datang hujan, baru dia kemudian bangun lagi, gitu. Itu saking saking hebatnya Allah di dalam menciptakan apa itu kehidupan dan apa itu kematian. Makanya di sini disebut fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Itu. Jadi dia bisa hidup, gitu ya. Nah, ini yang bahkan kadang tidak terpikirkan oleh manusia, tapi malah berpikir bagaimana nggak karu-karuan. Nah, ini yang harus menjadi pandangan kita di dalam memahami hidup ini, tidak hanya sekedar tentang harta, tentang jabatan, tentang macam-macam, bahwa di bumi di sekitar kita itu banyak sekali pelajaran yang bisa membuat kita wow terhadap Allah. Nah, kita inilah wow-nya itu bukan kepada Allah. Wow-nya kita itu melihat bangunan-bangunan di Dubai. Wow, melihat bangunan-bangunan di Los Angeles. Wow, lihat harta banyak. Wow, padahal begitu banyak kemewahan ciptaan Allah berupa misalnya
Sampean tahu merutu ya? Merutu, tahu merutu? Merutu itu loh, apa? Merutu itu nyamuk yang paling kecil itu. Iya, kalau di ini tuh langsung kawatel. Padahal dia itu saking kecilnya itu dia bisa itu gigit itu, merutu itu. Nah, itu gimana anatominya? Anatominya apa ya? Ya yang dipakai gigit itu loh apa? Kok bisa? Kok yang dipakai gigit itu apa? Yang dipakai untuk menggigit kita itu. Sekarang misalnya nggak usah merutu ya, nyamuk yang paling kecil aja, yang paling itu kan sejenis nyamuk, tapi yang paling kecil. Nah itu kok bisa sampai sebegitu hebatnya membuat kita kalang kabut. Padahal ya Allah itu. Nah, saya ingin nunjukkan ke sampean ya, misalnya ini gambar tentang merutu ya, tentang nyamuk itu. Ternyata misalnya dia itu punya satu struktur yang luar biasa besar ya, luar biasa. Nah, ini ya saya tunjukkan ya, biar kita ini belajar mempelajari. Coba sampean lihat toh. Ini antena untuk mendeteksi apakah ini memang makanan yang bisa dimakan. Jadi dia nggak akan lama-lama nempel di tembok karena di situ nggak ada bahan makanan. Antena ini didesain Allah untuk bisa mendeteksi. Nah, ini yang namanya probosik ini yang dipakai untuk nyedot kita itu. Lalu ini femur, ini juga tersus, ini ada macam-macam ini. Fungsinya masing-masing ini kalau ini untuk apa ini ada fungsinya masing-masing. Lalu coba tuh sampean lihat morfologi ini, mulai dari head, thorax sampai abdomen. Lah ini gimana nyetaknya, pabriknya di mana? Pabriknya di mana? Terus struktur seperti ini, misalnya kayak lihat ini, kan kalau disedot dari sini darah ini seret masuk ke sini, kan mesti di sini dicerna itu. Berarti kan di sini tuh ada pabrik pengolahan darah untuk kemudian menjadi nutrisi buat dia, lalu menjadi energi. Berarti kan ada pabrik pengolahan dan transformasi dari darah kemudian diolah di sini menjadi energi untuk dia. Sebagian menjadi energi, sebagian lagi menjadi kotoran yang dibuang. Berarti juga di sini ada mesin pengolahan limbah di dalam tubuh nyamuk itu. Padahal sampean lihat nyamuk itu seberapa besar. Apalagi kalau yang namanya merutu tadi. Apa di tempat zaman apa namanya? Merutu atau apa? Agas. Rangit, Gus. Apa? Rangit. Rangit sembola. Itu kan. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan semua itu ada tanda-tanda untuk orang berpikir. Kayak nyamuk ini. Betapa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah yang maha besar. Ini nyamuk ini dibandingkan dengan misalnya ya, kalau kita lihat langit susunan kosmos itu, sebetapa besarnya langit dan bumi. Itu ini aja menunjukkan betapa kita itu tidak tahu apa-apa. Sok-sokan mau ke angkasa. Ini loh, kamu tentang nyamuk aja loh. Jangankan kok bikin tandingan. Tahu bahan pembuatan nyamuk aja nggak tahu kita. Gitu loh, ya. Jadi itu yang akan membuat kita, termasuk bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam. Ya, jadi pergantian siang dan malam itu bukan sesuatu yang kemudian begitu saja. Ada satu
wilayah di muka bumi ini yang tidak ada siangnya sama sekali. Jadi dia selalu berada di dalam malam terus. Nah, ini saya ingin menunjukkan satu video bagaimana kalau pergantian siang dan malam ya. Ya, ini saya ingin menunjukkan satu video tentang pergantian siang dan malam secara singkat. Gimana sih pergantian siang dan malam itu? Dan di situ tidak hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, tapi ini kita lihat dari sini dan bagaimana itu bisa membuat kita bismillah kemudian menjadi orang-orang yang disebut yakilun di situ ya. Ini secara animasi saya ingin tunjukkan ke sampean bagaimana posisi kita kalau di bumi ini ya. Monggo ini ya. Jadi pergantian siang dan malam itu seperti ini. Bentar. Siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau coba ini kan ini matahari di sini ya. Di sini matahari ya. Lalu ini bersinar, kita kan ada di sini nih. Nah, sampean yang ada di Sumatera di sini ini, sama yang ada di Kalimantan di sini ini, ada yang di Jawa di sini, di Bali di sini, kena matahari, kita lagi pagi nih. Nah, tadi kan berputar dari sini nih. Nah, ini ketika di posisi ini tadi, ini masih malam nih. Masih malam, karena masih belum. Baru kemudian ketika berputar seperti ini, nah ini mulai kelihatannya nanti seret, kayak naik tuh. Nah, kayak naik, matahari kayak naik, padahal kita yang sebenarnya yang bergerak ke sana. Tapi matahari kayak naik ke sini. Seret, makanya dimulai dari yang paling ujung. Sekarang kalau di Irian sudah sangat siang, toh? Sudah sangat siang. Tapi di daerah Sumatera masih gelap. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah siang. Nah, kita sudah siang ini, yang di siang. Tapi di belahan bumi, ini di balik sini kan Amerika nih, sebelah sini. Ini Amerika ini. Amerika sedang malam dia. Nah, yang ingin saya ajak sampean berpikir, siapa yang membuat dia berputar dan berputar pada porosnya kok nggak pindah ke sana kemari? Bagaimana juga matahari kok nggak juga pindah-pindah gitu kan? Meskipun sebenarnya pada dasarnya semuanya juga sedang bergerak. Nah, ini tuh. Jadi, tapi ada negara yang tidak pernah merasakan malam hari. Jadi siang terus. Kenapa? Karena di sini, kalau kita lihat ya, kalau lihat posisinya. Nah, matahari yang tidak pernah malam itu karena dia berada di posisi ini nih. Di posisi ini. Jadi ketika bumi berputar seret seperti ini, nah ini kan bumi berputar nih. Tapi dia posisinya di sini terus nih. Tapi ada juga yang malam terus di sini. Nah, pergantian ini matahari yang sedang berputar di sini, bumi juga yang selain berputar pada porosnya juga
berotasi mengelilingi matahari ini siapa yang bikin? Ini loh yang dimaksud dengan Allah lah yang waqtilafil laili wan nahar, yang mempergantikan siang dan malam. Lo kita lo ndak kelihatan tuh, lo kita lo di sini di mana ndak kelihatan. Ini yang kemudian membuat kita di sini ada ini yang hijau ini kan lautan, yang hijau ini kan lautan. Lalu yang agak kuning dikit ini adalah daratan. Baik Allah memperjalankan kapal-kapal di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat untuk manusia, dan kemudian Allah menurunkan hujan yang dari langit, kemudian Allah menumbuhkan segala sesuatu dari, kan begitu langit menurunkan hujan, bumi yang awalnya gersang menjadi hijau. Gimana caranya itu? Saya dulu ketika kecil sering nyari ikan di jublang ya. Jublang itu dulu setiap rumah itu belakang rumahnya mesti ada jublang ya, di situ tempat mandi, ya di situ tempat nyuci, ya di situ tempat segala macam lah. Itu sebelum desa kami orang punya kamar mandi itu ya semua orang punya jublang itu. Tapi ya sehat-sehat saja. Nah, kalau pas kemarau apalagi kemarau panjang, itu kering sama sekali, wes. Nggak ada ininya sama sekali, kering sama sekali. Jadi ikan-ikan pun nggak ada. Nah, ikan nggak ada. Nanti misalnya bulan-bulan setelah Agustus, September, mulai September, Oktober itu, Oktober mulai November itu mulai hujan-hujan tuh. Nah, November mulai hujan, gitu, mulai ada air. Lah kok terus kemudian juga ikan-ikan mulai berkecipak. Dari mana mereka itu? Dari mana? Tumbuh-tumbuhan yang di sekitar jublang yang sudah habis kering sama sekali ya mulai tumbuh. Siapa yang nanam? Di mana benihnya kemarin selama 6 bulan atau selama sekian bulan kering itu? Itu yang kemudian Allah terangkan di sini. Fahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Nah, saya juga ingin memperlihatkan kesampaiannya satu video. Ada ikan di Afrika yang bernama ikan lungfish. Ya, lungfish itu ikan yang bisa bertahan di daratan ketika kemarau. Maksudnya dia nunggu hujan tuh. Jadi di daratan ketika kemarau dia itu nunggu sampai nanti ini lagi sampai nanti kemarau lagi, bisa lagi. Jadi ketika di air begitu kemarau panjang, nanti terus kemudian dia bersembunyi di dalam di dalam bumi. Setelah itu nanti ketika sudah mulai hujan baru naik lagi dia. Gitu. Ya, sebentar. Ini biar kita bisa mempelajari bagaimana hidup. Bahkan dia bisa bertahun-tahun dulu. Bisa bertahun-tahun hidup tanpa air. Baru kemudian nanti kan Afrika itu kan dia bisa lama sekali mengalami kemarau panjang. Tapi itu tadi Allah memang menciptakan masing-masing itu dengan segala spesifikasi alamnya itu. Maka makhluk-makhluk yang di sana juga Allah desain itu bisa bertahan di masing-masing tempat ya. Sehingga itu yang menjadikan manusia dan makhluk di sekitarnya itu bisa bertahan dan kemudian hidup lagi itu. Jadi ini saya ingin bagikan sebuah video ya tentang betapa seekor ikan. Bentar. Nah, ini ikan yang disebut ikan lungfish ya. Nah, ini ikan ini sebentar. Ini ikan yang digali di dalam
di dalam keringnya setelah kemarau panjang. Pada umumnya seekor ikan hidup dan tumbuh besar di dalam air. Mereka dilengkapi dengan sistem pernapasan yang disebut insang sehingga membuatnya mampu bernapas di dalam air. Meski demikian, tidak semuanya ikan hanya mampu hidup di dalam air. Ada seekor ikan yang memiliki keunikan khusus sehingga mampu bertahan hidup tanpa air. Ya, ikan tersebut bernama Dupres paru Afrika, atau biasa disebut ikan paru-paru Afrika alias lumpfish. Sesuai dengan namanya, ikan ini tampaknya tidak hanya memiliki insang sebagai alat pernapasannya, melainkan mempunyai 1 hingga 2 paru-paru yang mampu membuatnya bertahan tanpa air. Jumlah paru-paru tersebut berbeda pada setiap jenis ikannya. Ikan ini termasuk dalam salah satu spesies ikan purba yang muncul pada zaman Devonian awal, yakni sekira 419,2 juta hingga 393,3 juta tahun lalu. Meski demikian, hewan ini masih muncul di sungai dan danau di Afrika, Amerika Selatan dan Australia. Selain memiliki kemampuan yang unik, hewan ini juga memiliki bentuk tubuh yang khas. Umumnya ukuran mereka besar dan tersebar di beberapa daerah tropis di dunia dengan adalah Australian lumpfish. Karena dilansir Britannica, lumpfish Australia bisa hidup dan memiliki berat hingga 10 kg dengan panjang 1 adalah yang terbesar karena anggota ikan air tawar dan biasanya terkonsentrasi di garis khatulistiwa. Di Afrika sendiri, ikan ini sangat berlimpah dan menyebar sepanjang tepi sungai, daerah becek, danau dan bersembunyi di antara tanaman-tanaman di sekitar utara Senegal dan selatan Mozambik. Nah, itu beberapa ikan yang bisa hidup tanpa air. Jadi dia modelnya itu ketika kemarau itu dia bersembunyi di balik di dalam tanah gitu. Kemudian dia bersembunyi betul di dalam tanah. Kemudian dia nanti kalau nggak ketangkep manusia, itu dia hidup lagi pada saat air datang untuk kemudian berenang di dalam air. Nah ini dulur yang kalau kita bisa saksikan bersama bagaimana Allah menciptakan itu dengan segala macam ini, termasuk wa tasrifir riyahi was sahabi wal musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Itu buat tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Tapi ya itu tadi tuh memang tidak mudah untuk bisa membuat kita ya Allah betapa besar, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Engkau ya Allah gitu. Tidak mudah membuat orang begitu itu loh, tidak mudah. Kenapa? Ya memang tergantung konsentrasinya, apakah hidupnya itu untuk memikirkan kebesaran keagungan Allah atau hanya sekedar gitu-gitu aja kan ya itu. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Oke, silakan. Jika kita melihat kebesaran Allah itu sebaiknya ngucapin Masya Allah atau Subhanallah atau ada ucapan lain yang lebih bagus? Saya sih sebenarnya biasanya subhanallah ya. Kalau subhanallah itu kan maha suci Allah. Atau Allahu Akbar, Allah yang maha besar ya. Allah yang maha besar. Karena Masya Allah ya monggo saja. Cuma Masya Allah itu biasanya untuk menyampaikan sesuatu kekagetan ya. Subhanallah, Masya Allah. Itu kekagetannya. Tapi ya bisa aja monggo. Tidak ada yang lebih baik atau bagaimana. Intinya bagaimana kita ekspresi terhadap keagungan kebesaran Allah itu sangat tergantung terhadap konteks ya. Masya Allah. Kalau astagfirullah itu biasanya kita melihat sesuatu yang menyimpang dari aturan atau ajaran. Kalau subhanallah itu bagaimana kita melihat kebesaran Allah dari sisi kesuciannya. Kalau kita misalnya Masya Allah itu yaitu terhadap Allah. Luar biasa, amazing ya kayak gitulah. Kalau itu wonderful, that's great misalnya kayak gitu. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diajarkan, tapi spontanitas. Jadi
monggo saja ya. Ya itu kalau melihat yang misalnya video yang tadi ya, bagaimana di musim kemarau yang ini ya, yang benar-benar saya ya Allah, betapa ini kan kemarau. Siapa yang mengira di bumi yang gersang kayak gini? Ini kan dulunya sungai ya. Dulunya sungai. Tapi memang orang Afrika karena juga karena kuasa Allah diberi kemampuan untuk mendeteksi apa yang ada di dalam situ ya. Orang-orang desa itu kan nggak kayak orang kota. Orang kota itu bisa mendeteksi kehidupan di mana ikan ya di market. Beli di minimarket. Kalau mereka enggak di alam. Coba kita lihat bersama ini. Betapa Allah menghidupkan sesuatu setelah mati. Dan kalau gersang itu kan simbol dari matinya bumi ya. Kita lihat bersama ini. Saya senang lihat ini. Ternyata ya ini dulunya adalah sungai ya. Sungai. Kan kalau Afrika itu kalau kemarau kan ya bertahun-tahun. Nah, coba kita lihat apa yang ditemukan oleh orang yang gali ini. Nah, coba lihat. Nah, ini apa coba? Nah, kayak apa? Kayak ketela pohon. Nah, coba setelah dibuka, nah, ternyata di dalamnya itu dia sembunyi ikan, loh, kayak ikan lele. Nah, kan? Nah, ini betapa kuasanya Allah ya, betapa maha besarnya Allah. Kalau kita kan, Masya Allah, Subhanallah. Jadi, ikan-ikan ini banyak ditemukan di Afrika dan katanya di sebagian Australia juga ada di sebagian gurun di sana. Di mana ini adalah transformasi Allah menciptakan makhluknya dalam kondisi tertentu itu urusan Allah. Manusia aja yang mengatakan, nah kalau di planet ini tidak ada kehidupan, itu kan karena kita memakai standar kehidupan itu kita, bukan standar yang Allah. Allah maha bisa untuk membuat kehidupan tanpa oksigen, maha bisa. Seperti tadi, membuat kehidupan ikan tanpa air bertahun-tahun, ya bisa saja. Gitu ya. Jadi itu yang akan membuat kita, itu tadi, mengendalikan mengendalikan angin antara langit dan bumi itu Allah semua. Ayatil liqaumi yaqilun, dan itu adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Oke. Saya rasa itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi dan matahari tadi peredarannya, Gus. Bagaimana kalau orang-orang puasa itu cara berbukanya atau sahurnya bila matahari lebih banyak atau malamnya lebih banyak, itu gimana, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasanya orang-orang di kutub ya, itu daerah kutub ya, daerah kutub selatan maupun kutub utara ya. Itu bagaimana caranya gitu? Apakah dia harus mengikuti siang ataukah mengikuti malam? Jadi para ulama ada berbeda pendapat, tapi yang jelas ada beberapa yang puasa karena apa? Kadang ada yang siangnya itu hampir 23 jam itu. 23 jam. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Kutub Utara misalnya? Kita buka cabang SVMA di Kutub Utara. Lalu bagaimana puasa di sana? Dalam keadaan seperti itu, mataharinya itu adalah ada di atas kepala itu hampir sekitar 23 jam. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa tidak harus mengikuti perjalanan matahari jika dalam kondisi seperti di Kutub Utara. Misalnya majelis Eropa ya, itu mengatakan bahwa terkait umat Islam yang di daerah lintang yang tinggi tadi itu, di wilayah di mana matahari itu tidak pernah tenggelam hampir.
hendaknya mereka mengambil waktu-waktu dan siang malam itu sama panjang. Jadi sama panjang. Misalnya sama panjang itu seperti waktu puasa di bulan Ramadan. Sama panjang. Jadi kalau 24 jam ya dibagi apa? 12 ya. Sekitar 12. Jadi dia pokoknya berpuasa sekitar 12 jam. Nah, sehingga itu sebagian Eropa. Ada juga yang mengatakan silakan mengikuti waktu puasa itu di daerah yang terdekat. Gitu. Maka kesimpulannya adalah agar perkiraan menurut kadarnya lama waktu di Madinah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi tempat diturunkannya perintah puasa di sana itu berapa jam, bisa mengikuti mulai dari terbit matahari sampai berapa jam kemudian baru kemudian puasa lagi. Jadi dia mengikuti jam akhirnya. Gitu. Oke. Ada lagi Pak Saiful apa tadi? Oh gitu. Ini hanya menyampaikan wow kami aja Gus. Jadi wow kami itu kalau di sini saya kan ngajinya outdoor Gus. Jadi kelihatan pohon ini juga berwarna-warni Gus. Ini siapa yang mewarnainya kan gitu. Terus satu lagi yang diciptakan pohon apa yang memproduksi oksigen juga pohon. Gitu. Jadi kita wow kami bukan di Dubai dan di mana-mana. Gitu. Ini aplikasinya di situ gitu. Jadi alhamdulillah kita juga tapi subuhan gelap duduk di sini terus diterangin juga tanpa menyeklekan lampu listrik dan sebagainya. Ini Gus aplikasinya. Oke, betul. Banyak yang bisa membuat wow di sekitar kita itu banyak. Ya itu tadi nanti arahnya juga seperti yang kita bahas kemarin ya. Arahnya itu akhirnya banyak bersyukur, apalagi kita di Indonesia ini harus bersyukur dulur di daerah-daerah Afrika sana itu fa'ahyabi ba'da mautiha itunya lama ya. Dihidupkan setelah dimatikannya bumi itu lama. Kita baru kemarau beberapa bulan aja kadang udah nggak karuan. Oke, ada lagi satu lagi mungkin pertanyaan sebelum saya akhiri atau pernyataan tentang betapa keagungan kebesaran kekuasaan Allah ini. Setelah melihat video-video tadi, ada? Mungkin pernyataan kekaguman atau apa, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Nah, itu harus kita arahkan kepada Allah, kepada sekitar kita. Jangan terlalu melihat hanya karena melihat gedung pencakar langit. Wow, melihat mobil Bugatti Veyron atau Ferrari F5 atau berapa. Wow, alalah, jauh dari penciptaan Allah. Nah, kalau saya melihat video-video bagaimana elang laut menyambar ikan di kedalaman laut dari atas, jauh, lalu masuk naik lagi itu, ya Allah, betapa luar biasanya Allah. Makanya kalau lihat-lihat video itu lihat-lihat yang seperti itu, jangan lihat-lihat berita politik apa nggak jelas bikin sirah kepala sakit, ya kan? Sudah lihat-lihat yang itu yang bisa bikin subhanallah, ya. Apalagi berita-berita tentang klinik, tentang apa, berita apalagi berita perceraian artis, skip. Nah, lihat-lihat film tentang bagaimana alam semesta diciptakan, yang gitu-gitu yang buat kita itu akhirnya banyak bersyukur ya. Semoga Allah merahmati kita, siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ad'ana al-bala wal waba wa al-hasdina min al-jinni wa syaitan jamku farabana nazina wa linas. Rabbana wa ta'ala Allahumma sarif al-qulub sarif qulubana sarif. Allahumma ja'alna hubaka hubban.
ربنا من اكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنا رب العزة عما يصفون سلام alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana